Halo semua, kembali lagi ke channel BMW Astra. Saya Reza dengan appraisal BMW Astra. Nah, kita di sini akan membahas tentang F30, terutama untuk seri 320 Luxury. Nah, ini tahunnya 2018. Jadi nanti kita akan jelaskan tentang serba-serbinya dari F30 itu sendiri. Check it out. Oke, hal yang pertama yang akan saya bahas itu adalah mesinnya. Mesinnya ini pakai kode B48 B20. Nah, mesin ini tergolong bandel. Nah, karena apa? Mesin ini masih dipakai sampai sekarang di generasi sekarang ini G20, 320 maupun 330. Nah, mesin ini dikombin dengan transmisi 8 percepatan yang cenderung bandel juga. Nah, untuk semua ini kita akan lari ke steering rack. Nah, steering rack ini dulu di generasi sebelumnya di F30 sebelum pre-facelift, nah itu sering terjadi permasalahan. Ada steering racknya bocor dan ada bunyi-bunyi terutama. Nah, sekarang kita ada improve untuk yang varian facelift di 2016 ke atas itu tidak ditemukan adanya steering rack bermasalah. Sekarang kita lanjut ke headlampnya. Nah, headlampnya ini sekarang menggunakan BMW LED. Nah, dimana sebelumnya di generasi sebelumnya itu dia menggunakan bisenon. Secara pencahayaan dia lebih bagus untuk BMW LED ini di F30 untuk LCI. Nah, namun sering ada satu hal yang saya temukan itu di DRL-nya. Nah, dimana dia sering menguning atau terbakar. Nah, salah satu penyebabnya adalah cuaca atau suhu di Indonesia yang terlampau panas atau di lingkungan tropis, kurang lebih seperti itu. Mungkin salah satu tips buat teman-teman semua agar terhindar dari DRL-nya menguning atau terbakar, itu nanti di onboard komputer terdapat di dashboard mobil ini, itu bisa sesekali di on atau off kan di siang hari, misal seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mobilnya. Nah, di sini tuh untuk trim luxury dia ada list chrome, termasuk di depan ada grill juga. Nah, sering beberapa yang saya temukan adalah list chrome ini itu rata-rata kondisinya masih bagus. Tidak ada yang bercak seperti karat, itu tidak ada. Nah, sekarang kita di interior mobil F30 ini. Nah, sering yang saya temukan untuk F30 Luxury ini, terutama itu bagian handle ya, teman-teman. Handle-nya itu sering lengket, karena salah satunya juga itu suhu di Indonesia yang iklimnya tropis. Nah, itu menjadi pengaruh handle cepat lengket, jadi nggak enak rasanya, nggak firm untuk dipegang. Tapi nggak perlu khawatir kalau di tempat kita itu akan kita ganti dengan part original, karena semua unit yang ada di sini di BMW Astra Used Car kita akan lakukan general check up, dan part yang harus diganti akan diganti dengan part original di bengkel. Itu salah satunya. Namun ada tips juga nih buat teman-teman untuk menghindari terjadi lengket lagi nih untuk handle di F30. Salah satunya mungkin kita saat pandemi sering menggunakan hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu juga mengandung alkohol. Nah, itu juga akan mempercepat handle tersebut akan lengket. Yang kedua, nah ini kita di trim luxury itu menggunakan jok yang comfort. Nah, untuk yang seri sportnya kita menggunakan bucket seat. Nah, kalau ini comfort seat nih teman-teman. Nah, perbedaannya dari segi bentuknya ini berbeda memang. Nah, cuman ada kelebihan untuk yang tipe luxury ini. Tipe luxury ini dia menggunakan Dakota leather yang bahannya full leather, salah satunya itu. Namun untuk yang tipe sport itu hanya menggunakan Sensatec atau semi leather, teman-teman. Nah, mungkin dari salah satu notice buat teman-teman adalah saat kita duduk
saat kondisi panas di luar seperti apa, saat kita berkendara lama pasti punggung merasa basah. Itu salah satu kekurangan kalau sifatnya kita tidak menggunakan leather ya teman. Nah, cuman untuk di sini teman-teman nggak akan merasa basah untuk di punggung atau berkeringat, kurang lebih seperti itu. Oke, salah satu kelebihan juga untuk 320 Luxury itu dia trimnya menggunakan trim wood panel teman-teman. Nah, dibandingkan dengan 320 Sport dia hanya black glossy aja. Nah, kelebihannya itu apa sih? Pasti ada tanda tanyanya ya. Nah, teman-teman mungkin bisa perhatikan kalau black glossy itu lebih cenderung rawan ada terjadinya goresan. Nah, kalau ini dia dengan ada motif, dari motif ini akan menutup goresan yang ada, biasanya terkena kuku, seperti itu salah satu yang bisa menyebabkan adanya goresan. Oke, salah satu lagi saya mau jelasin, yaitu adalah salah satunya adalah rem tangan. Ya, walaupun F30 masih menggunakan manual rem tangannya, namun ini salah satu ada satu hal yang harus saya jelaskan, yaitu terutama ada kekurangan dari segi manual ini. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus memperhatikan dari rem tangan ini tuh terdapat clip retain. Nah, saat penggunaannya teman-teman jangan langsung tarik secara full atau maksimum, namun bertahap, kurang lebih seperti itu. Jadi clip retain itu apabila patah akan menyebabkan bunyi di kolong. Itu biasanya saya temukan saat saya tes mobil yang sedang saya lihat, terutama pasti kayak gitu. Nah, salah satunya tipsnya itu adalah teman-teman harus bertahap untuk mengangkat rem tangan ini. Misalkan bisa dihitung dari 1 sampai 1, 2, 3 seperti itu. Jadi kita bertahap 1, 2, 3. Itu lebih awet daripada kita melakukan penarikan secara full dan maksimum langsung. Nah, lebih awet kita lakukan bertahap teman-teman. Itu salah satu tipsnya. Oke, sekarang kita akan membahas bagian belakang mobilnya, terutama bagian stop lamp, terus nanti bagasi. Ada bagian kecil nih salah satunya, yaitu bagian tutup bensin. Nah, saya temuin penyakitnya F30 adalah ini. Ini adalah salah satu kabel penahan penutup tangki bensin. Ini yang sering putus teman-teman. Nah, ini penting sih menurut saya. Ini hal-hal sepele, cuman salah satu hal penting karena ini kan kita ada tempat untuk menaruh tutup bensin ini saat kita mengisi. Nah, cuman kalau ini putus, itu bisa dia jatuh atau hilang, entah bagaimana. Itu salah satu tips saat kita cek unit F30. Caranya jangan sampai putus ya teman-teman. Lalu ada stop lampnya. Nah, stop lampnya ini udah LED juga. Dibandingkan dengan pre-facelift dia yang belum LED, untuk penerangannya dia lebih bagus, terutama di malam hari untuk pengendara di belakang tahu bahwa ada mobil di depannya itu teman-teman. Jadi penerangannya jauh lebih bagus dibandingkan yang pre-facelift. Itu salah satunya. Lalu kita bahas bagian bagasi. Nah, bagasi ini untuk di F30 ada sering terjadi problem adalah pegas. Nih, di F30 itu ada pegas teman-teman, ada 2, kanan dan kiri. Nah, salah satu penyebab F30 itu pegasnya tidak berfungsi adalah pasti yang pertama adalah faktor usia dari pegas. Itu pasti namanya pegas, pasti dia ada sistemnya itu kembali. Namun yang harus kita hindari adalah masalah modifikasi nih teman-teman. Kembali lagi, kalau modifikasi F30 saran saya, kalau pemasangan ductile yang hanya tipis di sini itu nggak menjadi masalah. Cuman yang sifatnya ada fiber, ada tempel ductile di sini, itu akan memperberat kerja pegas itu sendiri. Jadi dia hanya membuka sekian tapi tidak membuka full. Ya, saya akan praktekkan kembali. Sebagai contoh, like this. Dia akan kembali membuka secara full, kurang lebih itu teman-teman. Jadi sekian penjelasan saya tentang 320 F30 Luxury yang bentuknya timeless dan teman-teman bisa lakukan modifikasi dengan mudah untuk mengaplikasikan mobil ini. Untuk teman-teman yang membutuhkan unit F30 Luxury, teman-teman bisa menghubungi bisnis konsultan kami di BMW Astra Used Car. Karena BMW Astra Used Car bring you peace of mind.